Hari ini aku bakal ngebahas tentang morfologi bunga dan juga hubungannya terhadap pembentukan dari buah. Kita start dulu dari morfologi bunga itu sendiri. Morfologi bunga aku kira aku bakal bagi jadi kurang lebih dua bagian sih yang paling utama. Jadi bagian seksual dan juga bagian yang sebagai perhiasan. Kalau kita start dulu dari bagian seksual, kita ada pistil atau bahasa Indonesia putik. Pistil ada dua bagian utama, yaitu si stigma kepala putik dan stilus yaitu tangkai putik. Kemudian di bagian bawah putik, jadi bagian ininya putik, kita ada apa? Kita ada ovarium. Ovarium itu adalah bagian ini. Jadi bagian yang melindungi ovul. Ovul itu adalah ini. Ovulnya adalah bakal biji. Sedangkan ovarium ini adalah bakal buah. Kayak gitu. Jadi oval ini akan berkembang jadi biji dan ovarium ini akan berkembang jadi buah. Kemudian kalau kita lihat bagian jantan, kita ada dua bagian juga. Si stamen ini terdiri dari anther, yaitu kepala sari, dan juga filamen, yaitu tangkai sari. Mereka menghasilkan pollen atau serbuk sari, gitu. Nah, kemudian bagian perhiasan dari bunga itu terdiri dari, kita bilang namanya periantium. Periantium tuh ada dua juga. Kita ada petal atau corolla, yaitu mahkota. Terus kita juga ada sepal atau calyx, yaitu kelopak dari bunga. Oke, biasanya petal tuh warnanya warna-warni dan juga sepal tuh biasanya warnanya hijau, jadi bentuknya kayak daun. Tapi nggak selalu kayak gitu. Ada kasusnya di mana sepal tuh bentuknya kayak petal dan juga ada kasusnya juga di mana petal tuh warnanya hijau, kayak gitu. Oke, terus habis itu kita ada tangkai bunga yaitu pedicel, tangkai bunga. Terus kita juga ada kelenjar nektar pada beberapa bunga. Nah, selain itu, kukira ada bagian penting dari bunga di sini yang tidak tertulis, tapi tergambarkan, yaitu bagian ini. Bagian ini kita kenal dengan nama reseptakel. Oke, secara definisi reseptakel ini adalah bagian di mana semua bagian bunga menempel. Oke, kalau kita perhatiin lebih lanjut di sini, kita lihat dari stamen. Stamen kan menempel di mana? Ke reseptakel. Si pistil juga menempel ke reseptakel. Terus sepal menempel di reseptakel, petal juga menempel di reseptakel. Jadi semua bagian dari bunga itu menempelnya di reseptakel. Coba kita lihat contoh bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang punya semua bagian dari bunga yang tadi aku sebutkan. Oke, jadi kita ada petal di sini, kita ada stamen, kita ada putik, kita ada sepal juga di sini ya. Jadi lengkap ya, dia punya semuanya. Tapi kita juga punya contoh bunga kayak bunga lili, di mana pada bunga ini kalau kita perhatiin kita nggak akan dapat sepal, kita cuma dapat petal. Nah, pada kasus seperti ini kita sebutkan bahwa sebenarnya petal dan sepalnya itu terfusi jadi satu. Petal dan sepal itu terfusi satu, kita sebut namanya adalah tepal. Oke, jadi ini adalah tepal, bukan petal atau sepal. Nah, ini adalah bagian umum dari bunga. Sebenarnya kalau misal dibilang bagian dari bunga itu ada banyak dan ada beberapa bagian khusus yang hanya ditemukan di beberapa bunga. Mungkin itu adalah topik untuk lain waktu. Jadi untuk hari ini kita ngebahas tentang morfologi bunga secara umum, yaitu seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lanjutin lagi, kita bisa ngelihat posisi dari ovarium. Kita berdasarkan tipenya kita ada 3. Kita coba fokus ke salah satu dulu, yaitu bunga hypogynous. Nah, pada bunga hypogynous kita bisa ngelihat bahwa reseptakel ini dia ada di bawah ovarium. Atau kalau kita ngelihat dari sisi ovarium, kita bilang sebagai ovarium superior. Gitu. Nah, pada bunga hypogynous kita ngelihat posisi reseptakel. Jadi karena reseptakelnya di bawah, kita bilang sebagai hypogynous. Kemudian dari kata perigynous, peri ini artinya setara, berarti dia harusnya ada di bagian setara. Kalau kita lihat di sini, reseptakelnya itu dia membentang ke atas, membentuk bagian yang kita bilang namanya hipantium. Jadi hipantium ini bentuknya kayak mangkok. Ini kita coba lihat. Dia tidak menempel dengan ovarium, jadi ada bagian sendiri kayak gini hipantium. Di sini kita bilang bahwa si ovarium itu juga inferior. Karena dia ada di bawah dari si reseptakel. Kemudian kita ada epigynous. Epi ini artinya atas, di mana di sini
kalau kita bilang ovariumnya pasti dia di bawah dong, karena kan si reseptakel ada di atas. Jadi di sini reseptakel tuh dia mengelilingi dan menempel gitu. Jadi reseptakelnya tuh ada di sini. Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Jadi kalau kita ada bunga seperti ini, gimana sih caranya kita cari tahu mana reseptakel? Reseptakel adalah bagian di mana semua itu menempel. Jadi kurang lebih di sini. Kita bisa lihat sepal menempel di sini, petal menempel di sini, si putik menempel di sini, dan juga stamen menempel di sini. Jadi itu adalah si reseptakel. Kita bisa lihat posisinya. Reseptakelnya kan ada di sini ya. Ini ada reseptakelnya di sini. Berarti ovariumnya, si putiknya ada di sini, gitu. Ya kan? Karena kita bisa lihat di sini ada stigma. Berarti ya ini artinya ini adalah stilus dan ini adalah bagian putiknya. Ovariumnya ada di situ. Kemudian kalau kita lihat di sini ini lebih jelas lagi ya. Ini jelas banget, ini ada ovariumnya di sini. Nah, si reseptakel itu dia ada di bagian sini, tapi dia membentang ke atas membentuk struktur namanya hipantium. Jadi hipantiumnya itu yang ini ya. Nah, hipantium ini adalah ya penerusan dari si reseptakel itu sendiri. Kalau di epigenus kita bisa lihat ya, ini ada ovariumnya tuh di sini. Terus habis tuh si reseptakel tuh membentang dari sini ke sini. Oke, jadi ini reseptakelnya ada di sini. Oke, jadi ini adalah posisi ovarium dan tiga tipe bunga. Ada bunga yang hypogynous, perigynous, atau yang epigynous. Nah, kenapa kita membahas hal ini penting? Karena ini bisa menentukan apakah buah yang dihasilkan adalah buah yang sejati atau buah yang semu. Oke, jadi kita contoh pada kasus pertama yaitu manggis. Pada manggis, coba kita perhatiin di sini. Ini adalah stigma. Jadi bagian ini dari bagian ini namanya aslinya adalah kepala putik ya. Kalau ini kepala putik berarti putiknya ada di bawah, yaitu di sini kan, ya kan? Nah, kalau kita perhatiin lagi, ini kan mungkin kurang jelas ya, tapi ini putik. Berarti reseptakelnya tuh ada di bawah dari putik. Karena ini si petalnya itu nempelnya dari bawah putik. Ya kan? Artinya apa? Kita ada ovarium superior. Atau bunga yang hypogynous. Seperti itu. Kalau kita lihat dari buah manggisnya, buah manggis tuh kita bisa lihat ya, ini ada stigmanya di sini. Jadi ini stigmanya, bekas stigma. Terus kalau kita lihat ini kan tangkainya ya, tangkai namanya apa? Pedicel. Ini pedicelnya dan ini ada sepalnya. Ini bekas dari sepal. Jadi pada kasus ini manggis ini kita kenal sebagai buah sejati. Kok bisa? Karena daging buahnya itu dia yang berkembang dari ovarium. Jadi gini. Ketika kita ada bunga yang sifatnya ovarium superior, jadi ini ada reseptakel di sini, ini ada ovariumnya ya. Terus untuk perhiasan bunga aku cuma bakal gambar sepalnya aja, karena kita petal tuh biasanya ketika buah udah berkembang, petalnya udah layu, udah dilepaskan. Jadi di sini yang berkembang itu akan ovarium. Jadi si reseptakel itu tidak akan berkembang, dia biasa aja gitu. Dan ovarium itu makin besar. Oke, pada banyak kasus biasanya putiknya stigma ini akan hilang gitu. Tapi aku gambarin di sini aja sih bekas dari stigma. Ini pada kasus manggis jelas banget ya. Oke, jadi ketika daging buah itu dari ovarium, maka ini adalah buah sejati. Namun kita coba lihat misalnya apel. Pada apel, kita bisa lihat ini ada ovarium. Dan ini ada hipantium dari reseptakelnya. Gitu. Jadi apel ini tipe bunga yang sifatnya perigynous. Atau ovarium inferior. Ketika bunga ini sifatnya ovariumnya inferior, coba aku gambarin di sini. Jadi nggak peduli apakah dia epigynous atau dia perigynous, selama dia ada hipantium dan ovariumnya ini sifatnya ovarium ini sifatnya inferior. Jadi ini hipantiumnya ya, itu terus ini ada sepal, ini ada sepal. Gitu. Nah,
Akibatnya, yang berkembang itu bukan ovarium, tapi yang berkembang adalah si reseptakel. Si ovarium ini tetap di sini. Ovariumnya bakal kemudian dikelilingi sama si reseptakel. Dan reseptakelnya bakal jadi besar. Oke, jadi daging buah yang ini, daging buah dari buah semu. Ini adalah apelnya adalah buah semu. Ini sebenarnya terdiri dari reseptakel. Terus ini juga pembeda penting. Pembeda pentingnya adalah biasanya pada ujung buah sepal ini akan ditemukan pada ujung buah yang nggak ada pedicel. Jadi ini ada pedicelnya di sini, sepalnya itu ditemukan di sini. Perhatikan bedanya sama buah sejati, di mana pedicelnya di sini, sepalnya ada di dekat pedicel. Coba kita lihat pada apel. Apel pada ujung ini tidak ada sepal. Ini bukan sepal ya, ini daun biasa. Ini daun biasa, bukan sepal. Tapi kalau kita perhatiin di sini, nah, next time kalian makan apel, coba perhatiin baik-baik di bagian bawah apel. Kalian bisa menemukan sepal dari bunga apel. Gitu. Jadi ketika yang berkembang adalah reseptakel, kita sebut ini adalah buah semu, bukan buah sejati. Nah, kalau kalian perhatiin juga bentuk dari apel, ini bagian luar ini yang kalian makan ini adalah reseptakel, sedangkan ovariumnya itu ada di sini. Oke. Jadi sebenarnya bagian buah dari apel itu adalah core dari apel yang justru kita buang.